Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, semoga pada hari ini kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang bertanya-tanya kepada saya utamanya, kenapa masih banyak orang yang berziarah ke makam almarhumah Nia Kurniasari? Bahkan sudah hampir 100 hari kepergiannya, namun masih banyak orang yang berziarah ke makamnya. Maka di sini saya akan coba menjawab. Ziarah kubur itu sebenarnya teman-teman sekalian, dulu memang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena banyaknya orang yang meminta kepada kuburan. Tapi setelah Islam itu kuat di diri masyarakat manusia, maka Rasulullah pun menyuruh kita sebagai manusia untuk berziarah ke makam-makam manusia yang telah terdahulu meninggalkan kita. Jadi ketika kita berziarah ke makam orang yang telah meninggal dunia, maka di sini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada hari ini kita yang berziarah ke makam orang, maka suatu saat kitalah yang akan diziarahi oleh orang lain. Maka ziarah kubur pada dasarnya adalah untuk melatih diri kita agar kita ingat dengan kematian kita. Jadi tidak ada yang salah di sini. Lalu pertanyaan, kenapa masih ramai? Kenapa tidak henti-hentinya orang berziarah ke makam Nia Kurniasari? Maka itu saya tidak bisa menjawab. Karena tentu seseorang itu mempunyai kelebihan. Seperti suatu contoh, orang yang berbakti kepada ibu bapa itu memang kontan Allah balas di atas dunia ini. Seperti halnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu teman-teman, ketika beliau wafat, orang tidak tahu. Bahkan yang memandi, lalu karena orang tidak tahu itu, Allah turunkan malaikat beribu-ribu dari atas langit untuk mengurus jenazahnya, memandikan jenazahnya, dan mengafaninya, dan menyolatkannya. Lalu Uwais Al-Qarni ini dijulukilah orang yang dikenal di langit, namun tidak dikenal di dunia. Dan almarhumah Nia Kurniasari ini, kalau saya berpandangan, inilah salah satu ibadah beliau yang begitu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada kedua orang tuanya. Beliau, mungkin kita sudah banyak mendengar kisahnya, berjualan gorengan ke sana kemari, tak tahu panas, tak tahu ini. Maka beliau berjualan untuk membantu orang tuanya atau mengejar cita-citanya. Dan inilah yang menjadi catatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nia Kurniasari. Itu menurut saya. Lalu yang keduanya teman-teman sekalian, beliau ini meninggalnya itu fi sabilillah. Beliau wanita yang menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya. Biarlah terpisah nyawa dari badan, asalkan beliau bisa menjaga yang namanya kehormatannya. Dan ini juga sangat langka pada zaman sekarang ini kalau kita temukan. Di mana banyaknya, maaf dikata, orang mengubur aurat, mempertontonkan aurat, hilangnya rasa malu. Maka di tengah-tengah seperti itu Allah munculkan seorang Nia Kurniasari sebagai contoh buat kita. Seakan-akan Allah ngomong sama kita, hei manusia, inilah dia. Manusia yang menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, menjaga harga dirinya. Dia rela berpisah nyawa dari badannya. Inilah contoh buat kalian. Itu sebagai contoh. Lalu yang kedua, selanjutnya teman-teman. Orang yang berziarah kubur itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, rajin-rajinlah kalian melihat orang yang meninggal dunia. Kenapa rajin-rajin melihat orang meninggal dunia?
Otomatis tentu ketika kita berada di rumah orang yang meninggal dunia dan di hadapan kita ada seorang mayat, tentu kita akan berpikir, di hati kita akan ada rasa takut bahwasanya suatu hari aku pun akan mati dan apa yang aku siapkan untuk kematianku. Dan jangan rajin-rajin kalian melihat orang yang berpesta. Karena ketika ada pesta, ada kemewahan, maka kalian akan lupa dengan kematian kita. Dan ini benar. Ketika kita berada di tempat orang yang gembira, orang yang melakukan ini dan itu, kita akan lupa dengan kematian kita. Maka ziarah kubur ini baik. Mungkin ada sebagai golongan yang mengatakan ini tidak boleh, ini bid'ah. Kalau saya mendukung. Selagi itu baik, selagi itu mendatangkan manfaat buat orang yang berziarah. Itu tergantung niat kita. Orang, dia nyampe di kuburannya itu mau berfoto, mau ini, mau itu. Itu bukan urusan kita. Sebenarnya innama a'malu binniyat. Niatnya itu apa? Kalau niatnya dari rumah memang untuk berfoto, ya dia cuma mendapatkan itu. Tapi kalau niatnya dari rumah untuk berziarah ke makam si fulan, lalu berdoa mengucapkan salam untuk mayat tadi, lalu berkirimkan Al-Fatihah, dia akan mendapatkan satu kebaikan dan pahala. Dan kita tidak bisa memvonis seseorang, menyalahkan seseorang, kok ziarah kubur, kok kuburan dijadikan seperti itu. Ya. Jadi itu jawaban. Lalu selanjutnya, yang tidak boleh itu adalah kita meminta ke kuburan, itu tidak boleh. Lalu melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, ya seperti meratapi, lalu bernyanyi-nyanyi di atas kuburan, memang tidak boleh. Ada yang bertanya, ada yang kemarin Ustadz itu bagaimana? Itu saya tidak tahu, karena saya tidak ada di lokasi. Ya, saya tidak ada di lokasi dan saya tidak melihatnya, dan saya tidak akan mengomentarinya. Tapi menurut Islam memang tidak boleh. Karena ketika kita melewati kuburan, maka kita disunahkan mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lalu kita kirimkan Al-Fatihah. Maka kata sebagian ulama, mayat dan yang ada di alam kubur itu akan mendapatkan keberkahan dari Al-Fatihah yang kita kirim itu. Sehingga nanti kalau kita meninggal dunia, orang yang di dalam kubur itu telah mengenal kita yang telah membacakan Al-Fatihah untuk orang tadi. Itu salah satu manfaat ziarah kubur. Dan di diri kita ini teman-teman sekalian ada dua. Pertama percaya, yang kedua yakin. Dan meyakinkan diri seseorang dengan adanya balasan di kuburan itu sulit. Banyak orang yang percaya Allah itu ada. Banyak orang yang percaya kematian itu ada. Tapi menetapkan keyakinan pada diri seseorang itu sulit. Sulit. Kita bertemu dengan seseorang di tengah jalan. Lalu orang itu ngomong, di sana itu ada makhluk, ada binatang buas. Kita percaya. Tapi belum ada keyakinan. Terus karena kita hanya percaya, kita tetap lewat di jalan itu. Lalu setelah kita sampai di mana orang katakan di sana ada binatang buas, memang ada. Di sanalah kita baru yakin. Jangan seperti itu kita. Jangan nanti baru kita telah berada di dalam kubur, baru kita sadar, oh ini ternyata benar. Ternyata benar, ternyata doa dari teman-temanku itu memang sampai ke sini. Doa dari kaum muslimin itu memang sampai ke sini. Jangan kita menyesalnya ketika kita sudah berada di dalam kubur. Jadi tentu dengan kita berziarah kubur itu akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan teman-teman sekalian kita bisa mengambil pelajaran dari almarhumah Nia Kurniasari. Saya sangat salut kepada beliau, sangat bangga kepada beliau. Saya sangat sangat mengistimewakan beliau kalau dalam berbakti kepada kedua orang tua beliau. Mudah-mudahan Allah pun memberikan keberkahan kepada kita, orang-orang yang telah berziarah ke makam beliau, orang-orang yang telah membantu keluarga beliau. Dan kita doakan keluarga beliau ini aman sentosa, kembali bersama dengan anak-anak mereka,
akur, sakinah, mawaddah, warahmah sampai maut memisahkan. Dan jauh daripada fitnah, daripada ghibah, daripada aib-aib yang menghancurkan keluarga mereka. Jadi teman-teman sekalian, itulah dulu dari saya. Mudah-mudahan dari penyampaian yang sedikit ini bermanfaat buat saya menyampaikan dan buat kita yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.